Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan simulator model SIM dan VHDL. Di praktikum VHDL biasanya nanti akan digunakan sebuah simulator software, yaitu simulator bernama model SIM. Simulator ini nanti dia akan berfungsi untuk mensimulasikan rangkaian yang sudah kita buat dalam bentuk VHDL. Jadi kita bisa masukkan input, nilainya di set 0 atau 1, kemudian akan terlihat hasilnya. Untuk VHDL sendiri itu adalah kepanjangan dari VHSIC, Hardware Description Language. Sementara VHSIC itu adalah Very High Speed Integrated Circuit, merupakan salah satu jenis bahasa HDL yang digunakan untuk mendeskripsikan berbagai fungsi rangkaian digital seperti FPGA, Field Programmable Gate Array, kemudian gerbang logika, flip-flop, dan sebagainya. Dalam penulisan bahasa VHDL pertama nanti akan ada istilahnya library ya. Ada library-nya, nanti ada library yang kita pakai, dideklarasikan dulu. Seperti ini, library IEEE titik koma ya. Kemudian di bawahnya digunakan use IEEE.stdlogic underscore 1164.all titik koma, selalu diakhiri dengan titik koma. Atau yang lainnya ada use IEEE stdlogic arit untuk arithmetic .all titik koma. Yang ketiga use IEEE stdlogic signet.all titik koma. Ini bisa digunakan salah satu atau keduanya atau bahkan ketiganya sekaligus. Kemudian dalam penulisan VHDL juga nanti akan ditemukan nama istilahnya adalah entity. Jadi setelah deklarasi nanti kita akan buat entity. Entity ini nanti disebutnya adalah gambaran umum, masukan dan keluaran dari rangkaian atau komponen yang kita buat. Jadi ketika kita akan menggambar sebuah sistem tertentu atau komponen tertentu, kita gambarkan dulu sistemnya itu memiliki apa saja, inputnya ada berapa saja, kita gambarkan dulu, kemudian outputnya ada berapa saja. Nah, nanti kita buat diagram blok kosongnya dulu, kemudian bentuk input dan outputnya untuk kita deklarasikan berubah ke dalam bahasa VHDL. Contoh entity yang kita buat misalkan ada input 1, input 2, dan output. Ini blok arsitekturnya belum kita ketahui. Maka entity, misalkan kita gunakan entity untuk komponen NAND, gerbang NAND. Maka di dalam gerbang NAND itu nanti terdapat adalah input 1, bentuknya in, stdlogic, kemudian input 2, dia fungsinya input, stdlogic, kemudian ada pin output, berarti output out untuk stdlogicnya. Kemudian diakhiri dengan NAND gate. Jadi deklarasinya nanti cara penulisannya adalah entity seperti ini. Kemudian nama entity-nya apa? Yaitu gerbang NAND. Isinya apa aja, input dan outputnya. Kemudian diakhiri dengan N daripada entity tersebut. Kemudian untuk struktur selanjutnya setelah entity adalah arsitektur. Nanti arsitektur ini merupakan bagian program VHDL yang menyatakan bentuk arsitektur komponen yang dibuat. Nah, arsitektur ini merujuk pada aliran signal, pin masukan sampai dengan pin keluarannya. Jadi bentuk aliran jalurnya. Jadi nanti dia mau bentuk arsitekturnya dalamnya seperti apa gitu. Contohnya nanti kalau kita punya gerbang N, kan gambar gerbang N seperti ini. Ini adalah bentuk arsitektur gerbang N. Ada pin input, pin output. Pin inputnya 2, pin outputnya 1. Kemudian entity-nya adalah yang kotak keluarnya ini, dia merupakan entity. Ini tadi arsitektur yang kita entity yang kita buat, ada input 1 dan input 2, kemudian ada output. Kemudian arsitektur di dalamnya adalah ini.
Nah, bagaimana cara mengimplementasikan ke bentuk VHDL? Nah, caranya adalah seperti ini. Di pemrograman N dalam bahasa VHDL, nanti kita cantumkan library interpret-nya, kemudian library yang kita gunakan, std logicnya, kemudian kita buat entity-nya, yaitu port input A1, input A2, kemudian output-nya. Kemudian kita akhiri dengan N titik koma. Kemudian arsitektur di dalamnya adalah rangkaian di dalamnya itu adalah dimulai dengan arsitektur behavior. Ini untuk bisa bebas behavior ini, bisa sistem, bisa apapun ya, bisa komponen ataupun yang lain. Of dari N or top, ini dari rangkaian N or top. Isinya adalah output sama dengan ya pakai tanda panah, input and output. Jadi operasinya adalah operasi N antara input 1 dan input 2, kemudian diakhiri dengan N behavior. Begitu ya, cukup jelas. Kemudian kita coba untuk bikin program N itu sendiri. Pertama kita jalankan model SIM-nya. Jangan lupa untuk di start dulu. Kemudian ketika dia sudah running, jalan, dia akan masuk seperti ini ya. Muncul halaman utamanya, kemudian jam start, kemudian kita create project. Selanjutnya kita bikin nama projectnya adalah project dari NGet. Kemudian kita terus untuk lokasinya mau di mana penyimpanannya. Saya di D sini. Kemudian kuliah Unicom. Kemudian sistem digital VGA untuk model SIM. Nah, folder ini baiknya dibuat terlebih dahulu ya, dibuat terlebih dahulu supaya muncul di sini. Ini nggak bisa create di sininya, dibuat saja. Kemudian kita oke. Nah, ini muncul untuk create new file-nya. Baru kita NGet seperti ini. Ini biarkan VHDL saja, dibiarkan top levelnya, kemudian kita oke. Close. Nah, ini sudah muncul seperti ini tampilannya. NGet VHDL-nya kita double klik. Nah, kita geser ke sini ya. Nah, ini adalah VHDL-nya. Ini halaman untuk mengetik programnya. Jadi kita tinggal ketikkan saja tadi. Kita copy saja ya. Kita copy dari sini agar lebih cepat. Nah, IEEE ini adalah bentuknya N ya. N get input 1, input 2, output. Kemudian ini adalah NGet. Kemudian sintesis dari NGet. Ini adalah output dari programnya. Pin output dari in1, in2. Nah, kita cek kembali library IEEE yang digunakan adalah library-nya, kemudian ini entity yang kita buat dengan input 1 dan input sebagai input, kemudian outputnya itu adalah pin output. Kemudian arsitektur sintesis dari NGet itu adalah outputnya nyambung ke output, kemudian input dan input ya, seperti itu. Nah, setelah itu tahap selanjutnya adalah melakukan
compile terhadap program ini. Compile, kemudian compile all. Ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini terlihat bahwa dia adalah compile of Engage VHD was successful. Sudah sukses ya. Setelah itu kita masuk ke library-nya. Library di sini pojok kiri kita klik. Nah, di sini ada Word library Engage-nya adalah ini ya. Jadi kita tinggal simulate, klik kanan, simulate. Kita lakukan simulasi. Nah, setelah itu muncul ini. Tadi ada library project-nya kita, ini library tadi, ini ada tab simulasi. Engage ini adalah ininya tadi ya, entity yang kita buatnya, kita coba untuk tambahkan namanya add wave atau pengujiannya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Wave-nya untuk tempat pengujiannya seperti ini. Kita tinggal klik kanan di sini, ditambahkan force. Klik kanan, pilih force. Untuk input 1, misalkan value-nya kita ganti dengan 0. Oke. Kemudian klik kanan, force lagi, ini adalah 0 juga. Oke. Outputnya kita biarkan. Nah, setelah itu apa? Kita simulasikan. Ini kita tinggal klik simulasi run ya. Kita run. Nah, 0 dan 0 outputnya 0 juga. 0, 0 outputnya 0. Karena gerbang N ya. Nah, ketika kita ganti force-nya nilainya dengan 1 dan 0 nanti. Oke, pin 1 kita kasih 1, kita simulasikan. Nah, dia jadi naik 1. Ini 1 kan? Ini 0. 1 dan 0 masih 0. Kemudian kita coba ganti ininya jadi 1. Oke, pin 2 kita ganti dengan nilai 1, maka kita simulasikan. Nah, 1 dan 1 outputnya adalah 1. Kurang lebih seperti itu. Cukup mudah untuk simulasi VHDL menggunakan model SIM. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.